Bujukan terhadap atasan untuk melakukan perubahan demi keuntungan organisasi. Saya Zajidan Damzami, NIM saya 23019-29000. Tugas personal 2 Bisnis Komunikasi. Kelas J1 EA. Permasalahan. Pemasaran produk masih kurang terjangkau kepada masyarakat umum. Jarak tempuh lokasi penjualan terhadap tempat tinggal karyawan terlampau jauh. Kesepakatan kontrak kurang transparansi kepada pemilik lahan penjualan. Kurangnya variasi produk yang dijual. Pemasaran produk masih kurang terjangkau kepada masyarakat umum. Karena kondisi sekarang sedang pandemik dan orang-orang enggan untuk keluar, maka seharusnya penjualan dilakukan secara masif di media sosial. Menurut saya perubahan yang harus dilakukan dari sebelumnya adalah dengan melakukan pengiklanan melalui media sosial seperti Instagram dan media sosial lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui metode endorsement dan iklan yang terdapat pada media sosial tersebut. Selain itu, pemasaran juga dapat dilakukan melalui ojek online seperti GoFood ataupun GrabFood. Berhubung dengan ini kan kita mempunyai masakan atau makanan dan minuman yang kita jual, sehingga makanan yang kita jual itu tidak sia-sia saat kita sudah masak atau tidak basi gitu bahasanya. Jadi lebih baik diadakan pre-order. Jadi kepastian saat kita memproduksi sebuah makanan itu sudah pasti dibeli, sudah pasti ada yang beli karena sudah dibayar duluan kan. Itu sistem PO. Dengan begitu menurut saya pemasaran akan jauh lebih efisien, efektif dan juga akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Jarak tempuh lokasi penjualan terhadap tempat tinggal karyawan terlampau jauh. Efisiensi waktu sangat dibutuhkan dalam menjalankan penjualan produk ini. Oleh karena itu, dibutuhkan lokasi yang dekat dari tempat tinggal para karyawan agar proses penjualan menjadi sangat efektif dan efisien dari segi waktu. Dari segi waktu juga, kalau misalkan jauh itu memungkinkan untuk semakin telatnya karyawan datang tepat waktu saat mulai proses penjualan, dan juga tenaga dari setiap karyawan itu akan terkuras lebih banyak. Jadi takutnya tidak efisien saat berjualan di tempatnya gitu kan, karena tenaganya sudah habis selama masa perjalanan yang jauh dari lokasi penjualan, dari tempat tinggal si karyawan tersebut. Menurut saya seharusnya lokasi penjualan dipindahkan di sekitar tempat tinggal para karyawan atau disewakan tempat tinggal seperti mes karyawan. Dengan begitu proses penjualan akan jauh lebih efektif dan efisien dari segi waktu. Ya betulnya seperti yang tadi saya bilang, kalau tidak, kita itu berjualan di dekat tempat karyawan ataupun karyawan itu di tempat tinggalkan, disewakan mes atau seperti kontrakan di sekitar tempat penjualan di sana supaya untuk mengefisiensi waktu yang tadi. Tapi kalau misalkan kita juga jual di tempat tinggal karyawan, sehingga kan kita tidak ada biaya sewa lagi, tapi kita tetap mencari tempat berjualan yang strategis, tidak asal karena dekat, terus kita jualan untuk mengurangi biaya sewa, nggak gitu juga. Tetap walaupun kita berjualan di dekat tempat tinggal karyawan, harus tetap di tempat yang strategis. Kesepakatan kontrak kurang transparansi kepada pemilik lahan penjualan. Agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara karyawan dengan si pemilik lahan, dibutuhkan transparansi kontrak kerja yang akan dijalankan karena pernah terjadi kesalahan pemahaman antara karyawan dengan pemilik lahan tentang regulasi penyewaan tempat yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi saat itu eh, yang Bapak sudah tahu juga atau Ibu yang sudah tahu juga, di situ kan kesepakatan itu tidak sesuai dengan perjanjian di awal mengenai sewa tempat. Jadi yang terkena imbasnya itu adalah karyawan saat ingin berdagang. Itu mengurangi waktu untuk berjualan yang seharusnya saat itu tuh udah melayani konsumen gitu kan, udah buka segala macam tempat, udah siap. Tapi kan ada permasalahan itu dilibatkan ke karyawan gitu, yang sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa juga saat itu juga. Harusnya ada kesepakatan yang sangat transparan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu waktu kerja nantinya, waktu berdagang nantinya gitu. Oleh karena itu dibutuhkan transparansi regulasi penyewaan tempat kepada karyawan dan pemilik lahan agar berjalan sesuai kesepakatan dan dapat dijalankan sesuai rencana awal yang dibangun. Kurangnya variasi produk yang dijual. Variasi produk sangat dibutuhkan dalam penjualan suatu produk karena konsumen dapat memilih varian lebih dari satu dan tidak merasa jenuh. Menurut saya, dalam penjualan produk kita masih kurang bervariasi, seharusnya diberikan inovasi baru dari segi rasa,
maupun tampilan produk yang dijual. Hal tersebut dapat menambah keinginan konsumen untuk membeli produk kita. Dengan begitu, maka konsumen tidak akan merasa jenuh untuk membeli produk yang kita jual. Jadi, apalagi saat pandemi seperti ini kan, tampilan di GoFood atau GrabFood itu harus banyak variasi dengan produk yang kita jual tuh. Dari makanan atau minuman yang kita jual itu harus banyak bervariasi agar, kita menciptakan perbedaan dengan produk-produk lain sehingga ada ciri khas yang kita jual di situ, ada, kelebihan kelebihan yang kita temukan di situ, yang ditemukan oleh konsumen. Sehingga konsumen, seperti merasa, "Wah, kita nih menemukan penjual makanan yang baru nih jenisnya," atau misalkan sama tapi ada kelebihan lah di situ, ada yang berbeda dengan produk yang orang lain jual gitu, pedagang yang lain jual. Seperti itulah permasalahan yang saya ingin ajukan kepada atasan demi keuntungan organisasi usaha ini. Saya harap atasan dapat mengerti poin-poin yang saya jabarkan. Iya, saya harap, karena sudah banyak permasalahan dari segi sewa sewa tempat dengan penyewa tempatnya itu, dengan penyewa tempat, sehingga melibatkan karyawan, terus masalah jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal karyawan, terus variasi yang sangat sedikit sekali, sehingga bagi saya ini sangat bermasalah sekali karena udah sedikit, terus produknya itu sama seperti produk orang lain gitu yang sejenis. Alangkah lebih baiknya diubah atau diinovasikan lagi. Produknya tetap itu, tapi, diinovasikan, ditambahkan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa melihat, banyak sekali celah-celah untuk kita munculkan inovasi baru lagi. Kita kan bisa ngeliat produk-produk lain nih yang sejenis dengan kita. Nah, di situ kita harusnya bisa menganalisis lagi lebih dalam celah-celah itu dan apa yang harus kita munculkan di situ, sehingga menciptakan perbedaan. Perbedaan yang bisa menarik para mata pelanggan untuk beli, menciptakan rasa baru, menciptakan ya banyak hal yang bisa kita ciptakan di situ saat kita menganalisis itu kan. Makanya kurangnya analisis itu sangatlah menurut saya tidak baik. Jadi kita hanya mencetak produk yang sama, produk yang sejenis, perbedaannya juga dikit dan tidak menurut saya yang sudah ada ini produk ini tidak bisa menarik orang untuk membeli gitu, karena produk ini hampir sama semuanya. Lebih baik diciptakan inovasi baru lagi, rasa yang baru lagi, masalah-masalah itu harus ditekankan lah, harus dibuat lagi secepatnya agar dagang ini tetap berlanjut lagi. Sekian dari saya, terima kasih.